Aku nih wong pelayaran, Mbak. Terus Aku apa? urusannya ro gini lho. Rasane. Lah iya ya wes, terus aku ngapa nek kowe pelayaran, Mas? Kowe ngerti disiplin, Ro? Loh, Mas. Kowe Iki ngerti saka tanggung jawab Shopee-ne, iki, Mas. Mas, iki saka Shopee-ne. Oh, Awak sing- dhewe kene. Sing kerja sapa? Kayak ya. Sing kerja sapa? Ngapa? Iya. Aku masalah ro. Saya mau menjelaskan sistemnya. Aku Karena dia omongan ro kowe. dia Aku omongan ro kowe, Mas. Saya Sing kasih nyambut sama- sapa? Rasa Rasa bunga-bunga. Baterani. Loh, siapa yang teriak-teriak? Selamat datang di Deep Dive kita kali ini. Langsung aja ya, kita mau kupas insiden yang lagi rame banget nih dari Yogyakarta. Berawal dari cekcok karena makanan telat datang, cuma sekitar 5-8 menit, malah jadi panjang urusannya. Sampai ada dugaan penganiayaan, terus ricuh, ratusan ojol turun ke jalan. Sumber kita kali ini dari berbagai laporan sama kesaksian yang udah banyak beredar. Misi kita, seperti biasa, pahami dulu alurnya gimana, bongkar fakta-faktanya, terus lihat pelajarannya buat kita semua. Iya, ini menarik banget sih. Gimana ya interaksi yang kelihatannya sebentar, dampaknya bisa segede gini. Ada soal klaim identitas, terus solidaritas kelompok ojol yang kuat banget itu. Sampai akhirnya, ya masuk ranah hukum. Coba kita telusuri pelan-pelan. Oke, kita mulai ya. Kejadiannya itu malam 3 Juli 2025. Ada driver Shopee Food namanya Arzeto Duta Pratama. Umurnya 25. Dia lagi antar pesanan double order. Jadi, 2 pesanan sekaligus gitu. Kopi sama makanan dari Special Sambal. Nah, pesanan yang kedua ini agak lama disiapinnya. Ditambah lagi, waktu itu ada acara kirab budaya. Macet deh jadinya. Macet ya, oke. Iya. Akibatnya, pas ngantar ke pelanggan kedua, inisialnya TTW, umurnya 25 juga, dia telat. Sekitar 5-8 menit lah. Si driver ini, namanya Arzeto, udah coba konfirmasi sebelumnya kok soal potensi telat ini. Dia ditemenin pacarnya juga, Ayuning Tias Mega, yang ikut merekam. Nah, komunikasi awal ini penting ya sebetulnya. Si driver udah coba ngasih tahu duluan kan, antisipasi kalau bakal telat, kangen double order sama nunggu di resto. Tapi ya dari respon pelanggan yang kita baca di laporan, kayaknya dari awal udah nunjukin nggak sabar gitu. Ini sering nih jadi, gimana ya, bibit masalah. Betul. Pas pesenannya akhirnya nyampe, nah disinilah mulai panas situasinya. Si TTW ini nggak terima telat. Langsung deh keluar kartu andalannya. Ngaku orang pelayaran. Katanya sih menjunjung tinggi disiplin. Adu mulut nggak terhindarkan. Si TTW ini nanya sambil agak nantang gitu soal bintang rating di aplikasi. Soal rating ya. Iya, terus makin panas pas pacar drivernya ikut nimpalin. Si TTW ini balesnya pakai nada tinggi sambil nyebut-nyebut lagi latar belakang pelayarannya. Aku iki wong pelayaran, Mbak, gitu kurang lebih dia ngomongnya. Buat negasin posisinya lah. Klaim latar belakang ini sering banget ya dipakai. Entah benar atau enggak, tujuannya ya buat neken, buat nunjukin siapa saya, atau malah ya intimidasi. Dan di kasus ini nggak berhenti di adu mulut aja. Laporan bilang ada kontak fisik. TTW ini diduga nyakar sama dorong pacarnya si driver. Wah, sampai fisik ya? Iya, terus ada anggota keluarga TTW juga yang terlibat. Ada yang coba misahin sih kabarnya, tapi ada juga oknum lain yang malah ikut memperkeruh, ikut melakukan kekerasan fisik juga ke pacar driver. Waduh. Nah, rekaman kejadian ini kan terus viral ya. Cepet banget nyebarnya, apalagi di kalangan komunitas ojol. Puncaknya itu tanggal 5 Juli, mungkin ratusan driver ojol datang ke rumah TTW. Bentuk solidaritas gitu. Solidaritasnya kuat banget memang komunitas ojol ini. Kuat banget. Tapi ini bagian yang jadi, gimana ya, agak bergeser tujuannya. TTW sama keluarganya udah diamankan ke kantor polisi waktu itu, tapi masa ojol yang udah kumpul, ini jadi susah dikendalikan. Mulai ada aksi anarkis. Jadi destruktif ya. Iya, ngerusak fasilitas umum di sekitar situ. Bahkan ada mobil polisi juga yang dirusak. Sampai ada 2 orang, masih muda nih, 18 tahun, diamankan polisi gara-gara perusakan itu. Malah ada laporan warga sekitar yang coba ngingetin, malah dikeroyok sama oknum ojol. Ironis banget. Ini nunjukin sisi lain dari solidaritas kelompok yang ya kuat itu tadi. Niat awalnya mungkin baik, mau nunjukin dukungan. Tapi begitu emosi kolektif udah tersulut, massa udah kumpul banyak tanpa ada
kendali yang jelas, ya potensinya bisa destruktif, bisa melenceng jauh dari tujuan awal cari keadilan. Nah, di sisi lain, polisi juga bergerak. 3 tersangka dari pihak keluarga TTW ditetapkan. Siapa aja tuh? Ya, si TTW sendiri, terus RWH usia 32, sama RTW usia 52. Ini kerabatnya TTW yang diduga ikut terlibat penganiayaan di awal itu. Oke. Terus nih, di tengah semua kekacauan ini, muncul fakta yang paling, bikin kaget menurut saya. Setelah ada klarifikasi resmi di Polres Sleman, ternyata si TTW ini bukan orang pelayaran. Loh? Serius. Kata Kasat Reskrimnya, TTW ini lulusan S1 akuntansi, kerjanya jadi staf admin di sebuah pelabuhan di Morawali, Sulawesi Tengah. Jadi, klaim orang pelayaran yang dari awal jadi pemicu itu cuma gertakan aja. Wah, ini sih ngubah banget ya persepsi kita soal konflik awalnya. Berarti klaim palsu itu yang jadi bahan bakar arogansinya dia yang kemudian bikin marah banyak orang. Ini juga bikin kita mikir ya, gimana kadang orang bangun citra diri dan dampaknya pas berinteraksi. Benar. Perlu dicatat juga, sempat ada info simpang siur soal berapa lama telatnya dari Pak RT setempat. Tapi kemudian diralat dan beliau minta maaf. Ini nunjukin rumitnya informasi di lapangan pas situasi lagi panas. Oke, jadi apa nih artinya semua ini buat kita, buat Anda yang dengerin? Kasus ini kayak contoh kecil ya, gimana konflik sepele cuma telat 5 menit loh, bisa meledak. Gara-garanya apa? Ego. Klaim identitas yang ternyata palsu, terus mungkin komunikasi yang kurang pas saja. Kita lihat juga kekuatan solidaritas ojol itu luar biasa. Tapi ada sisi gelapnya juga pas kebablasan jadi anarkisme. Dan tentu, ironi terbesarnya pemicu utamanya itu bohong. Iya, pelajaran pentingnya sih menurut saya, apapun latar belakang kita, profesi kita, itu nggak ngasih hak buat semena-mena ke orang lain. Disiplin itu bagus, tapi cara negakinnya ya harus pas, harus proporsional, nggak melanggar hukum juga. Terus soal reaksi kolektif, solidaritas itu bagus, tapi perlu banget dikelola, biar nggak malah ngerusak dan ngerugiin orang lain yang nggak salah apa-apa. Ada tanggung jawab di situ. Nah, sebagai penutup DAF kita kali ini, mungkin ada satu pertanyaan buat Anda renungkan. Mengingat zaman sekarang ini, informasi sama emosi itu nyebarnya cepet banget ya di era digital ini. Bisa memicu reaksi macam-macam, baik dari individu maupun massa. Pertanyaannya, gimana caranya kita bisa lebih bijak, lebih terukur dalam merespon potensi konflik sekecil apapun itu sebelum semuanya keburu jadi besar dan terlambat? Silakan direnungkan.